Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Kasih Kurnia Putri dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NPM 1970064161012. Saya dari mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Agung Triyayudi Eskom Mkom. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu soalnya jelaskan komponen organisasi teknologi dan manusia dari sistem informasi. Nah, di sini jawaban yang pertama yaitu, jadi sistem informasi sendiri terdiri dari komputer, instruksi fakta yang tersimpan, manusia, dan prosedur sehingga dapat dikategorikan dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada SIM, yaitu sistem informasi manajemen, yang kedua ada sistem pendukung keputusan atau SPK, yang ketiga ada sistem informasi eksekutif, dan yang keempat itu ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, yang ditanyakan itu jelaskan komponen organisasi. Komponen organisasi sendiri itu yaitu adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu komponen teknologi. Komponen teknologi sendiri itu merupakan alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, dan menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, dan membantu pengendalian sistem. Kemudian yang ketiga adalah komponen manusia terhadap sistem informasi, yaitu jadi meskipun bertugas untuk mengendalikan sistem informasi, komponen kontrol sangat memiliki peran besar dalam sebuah sistem informasi dan bisa dikatakan sebagai pusat pengendali. Nah, semua pihak yang bertanggung jawab dalam hal penyokong atau sponsor sistem informasi sendiri atau sistem owner, itu pengguna sistem atau sistem user, perancang sistem atau sistem designer, dan pengembang sistem informasi atau sistem development. Nah, si author ini berpendapat untuk sistem informasi sebagai tipe khusus dari sistem kerja, sehingga sistem kerja itu adalah suatu sistem di mana manusia dan atau mesin melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya untuk memproduksi produk tertentu dan atau jasa bagi pelanggan, sehingga informasi adalah suatu sistem kerja yang kegiatannya tunjuk untuk pengolahan atau menangkap, transmisi, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan informasi. Nah, itu jawaban untuk nomor 1. Lalu pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Nah, jawabannya nomor 2 yaitu jadi sering dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya. Perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan di atas para pesaingnya. Nah, satu hal yang tidak selalu terlihat adalah fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Nah, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Nah, si Profesor Harvard Michael A. Porter itu adalah orang yang paling sering dikaitkan dengan topik keunggulan kompetitif. Nah, si Porter itu yakin bahwa sebuah perusahaan itu meraih keunggulan kompetitif itu dengan menciptakan suatu rantai nilai. Margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Nah, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Nah, kemudian perusahaan itu menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai. Nah, aktivitas nilai itu sendiri itu terdiri atas 2 jenis, yaitu utama dan pendukung. Nah, keunggulan kompetitif itu merupakan keunggulan dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulan dipergunakan untuk berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan lainnya untuk meningkatkan value atau nilai perusahaan baik dalam hal peningkatan laba maupun citra perusahaan. Nah, contoh perusahaan-perusahaan telekomunikasi berusaha untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara berkompetisi sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Nah, dalam upaya ini tuh mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus menghadapi tantangan bahkan tekanan-tekanan internal dan eksternal perusahaan. Nah, salah satu pendekatannya adalah bagaimana sih mengefektifkan potensi sumber daya yang ada.
bisa melalui peningkatan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan maupun melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Nah, strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri. Strategi bersaing ini bertujuan membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan dalam industri. Nah, kemudian di sini ada penjelasan bagaimana sistem informasi dapat mendukung masing-masing strategi kompetitif atau persaingan dan berikan contohnya. Nah, yang pertama itu ada strategi low cost leadership. Nah, deskripsinya di sini digunakan sistem informasi untuk menghasilkan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pesaing sekaligus meningkatkan kualitas dan layanan. Contohnya ada Walmart. Nah, yang kedua itu strategi diferensiasi produk. Nah, di sini digunakan sistem informasi untuk membedakan produk serta mengaktifkan produk layanan baru. Contohnya ada Google, eBay, Apple, Lens, and. Nah, yang ketiga itu ada fokus terhadap ceruk pasar. Nah, di sini digunakan sistem informasi untuk memungkinkan strategi yang fokus pada target pasar, tunggal, dan spesialis. Contohnya ada Hilton, Hotel, Harrah's. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu ada pelanggan dan pemasok inti. Digunakan sistem informasi untuk mengembangkan hubungan yang kuat dan loyalitas dengan pelanggan dan pemasok. Contohnya ada Sizzler Corporation dan Amazon. Kemudian, sistem informasi dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi sendiri memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki yang lain. Nah, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior, yaitu pendekatan yang pertama ada model daya kompetitif Porter. Nah, kemudian di sini memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, meningkatkan batasan entry pasar dengan tingkat operasional yang sangat baik. Di sini ada yang pertama yaitu pesaing tradisional. Nah, semua perusahaan di sini berbagi ruang pasar dengan kompetitor lain yang terus merancang cara baru yang lebih efisien untuk menghasilkan dengan memperkenalkan produk dan layanan baru. Dan mencoba untuk menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka dan memaksakan biaya beralih pada pelanggan mereka. Nah, yang kedua ada pendatang baru di pasar. Nah, dalam perekonomian bebas dengan tenaga kerja mobile dan sumber daya keuangan, perusahaan baru selalu memasuki pasar. Yang ketiga ada produk dan layanan pengganti. Nah, di sini hampir setiap industri ada pengganti yang pelanggan. Anda mungkin gunakan jika harga Anda menjadi terlalu tinggi. Nah, teknologi baru menciptakan pengganti baru setiap saat. Bahkan minyak memiliki pengganti, yaitu etanol dapat menggantikan bensin di mobil, minyak nabati untuk bahan bakar diesel dan truk, dan angin, surya, batubara, dan hidro untuk pembangkit listrik industri. Yang keempat ada pelanggan. Nah, kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk pesaing dan jasa, atau jika mereka dapat memaksa bisnis dan pesaingnya untuk bersaing pada harga saja dalam pasar transparan di mana ada diferensiasi produk kecil dan semua harga diketahui langsung atau seperti di internet. Kemudian terakhir ada pemasok. Jadi kekuatan pasar pemasok ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok. Nah, yang pertama tadi kan ada model daya kompetitif Porter nih. Yang kedua ini ada strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Ini terdapat 4 strategi umum yang masing-masing memungkinkan dengan pengguna teknologi dan sistem informasi, yaitu yang pertama ada kepemimpinan biaya rendah. Nah, di sini sebuah sistem respon pelanggan yang efisien secara langsung menghubungkan perilaku konsumen untuk distribusi dan produksi serta rantai pasokan. Sistem pengisian terus-menerus Walmart menyediakan seperti respon pelanggan yang efisien. Nah, yang kedua itu ada pembedaan produk. Nah, produsen dan pengecer menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk dan layanan yang disesuaikan dan personal agar sesuai dengan spesifikasi yang tepat dari pelanggan individu. Nah, yang ketiga ini ada fokus pada peluang pasar. Gunakan sistem informasi untuk memungkinkan fokus pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit lebih baik daripada pesaing. Yang keempat ada memperkuat hubungan keakraban pelanggan dan pemasok. Gunakan sistem informasi untuk memperketat hubungan dengan pemasok dan mengembangkan keintiman dengan pelanggan. Nah, hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok ini meningkatkan biaya switching atau biaya beralih dari satu produk ke produk pesaing dan loyalitas kepada perusahaan Anda. Lalu yang ketiga yaitu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Nah, karena internet
daya kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi persaingan kompetitifnya menjadi semakin ketat, tetapi berlawanan dengan penilaian negatif voter. Jadi si internet juga menciptakan kesempatan baru untuk membangun merek dan membangun dasar pelanggan yang sangat besar dan setia yang bersedia membayar premium terhadap merek tersebut. Contohnya nih yaitu Yahoo, eBay, Blue Nile, Red Envelope, Overstock.com, Amazon.com, dan Google, dan masih banyak lagi. Dan juga bersama dengan seluruh inisiatif bisnis yang dimungkinkan oleh teknologi informasi, jadi beberapa perusahaan jauh lebih baik dalam menggunakan internet dibandingkan perusahaan lainnya, yang menciptakan kesempatan strategi baru untuk perusahaan yang berhasil. Kemudian yang keempat, yaitu model rantai nilai bisnis. Jadi model rantai nilai sendiri itu menyoroti kegiatan tertentu dalam bisnis, di mana strategi kompetitif dan sistem informasi memiliki pengaruh yang kuat. Nah, model ini memandang perusahaan sebagai serangkaian aktivitas utama dan pendukung yang menambahkan nilai pada barang dan jasa perusahaan. Aktivitas utama terkait secara langsung dengan produksi dan distribusi, sementara aktivitas pendukung memungkinkan pengiriman aktivitas utama. Nah, rantai nilai perusahaan terhubung ke rantai nilai pemasok, distributor, dan pelanggannya. Nah, rantai nilai terdiri atas sistem informasi yang meningkatkan kompetisi pada tingkat industri dengan mempromosikan penggunaan standar dan konsorsium industri, dan dengan membuat bisnis dapat bekerja lebih efisien dengan nilainya. Nah, itu barusan jawaban untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Jadi pertanyaan nomor 3 di sini yaitu jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Jadi di sini sistem pengambilan keputusan ya SPK. Nah, sesuai dengan tujuan penggunaannya, sistem informasi manajemen itu diharapkan mampu membantu dalam memproses pengambilan keputusan secara tepat dan akurat dalam usaha memecahkan suatu masalah. Pemecahan masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. Nah, kondisi ini menjadi tidak mudah dengan semakin rumit aktivitas dan keterbatasan sumber daya yang tersedia, apalagi informasi yang dibutuhkan tidak berasal langsung dari sumbernya. Nah, untuk itu, manajemen sebagai pengguna informasi membutuhkan suatu sistem pendukung atau support system yang mampu meningkatkan pengambilan keputusan, terutama untuk kondisi yang tidak terstruktur ataupun sistem pendukung untuk tingkatan tertentu saja. Ada 2 alasan penting mengapa manajemen membutuhkan sistem pendukung yang mampu untuk meningkatkan pengambilan keputusan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu keputusan untuk membangun sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas. Yang kedua, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilan keputusan yang memiliki arti atau makna. Nah, adapun jenis sistem pendukung yang tersedia dan mampu melengkapi sistem informasi manajemen yang ada, yaitu yang pertama itu ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS nih, Decision Support System. Yang kedua, ada sistem kelompok pendukung pengambilan keputusan yaitu GDSS atau Group Decision Support System. Yang ketiga, ada sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif yaitu ESS atau Executive Support System. Yang keempat yaitu sistem PACAP atau Expert System. Nah, kemudian di sini ada pengambilan keputusan tingkat strategis dan pengambilan keputusan tingkat teknis. Nah, tujuan adanya sistem pendukung pengambilan keputusan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, ada mendukung penilaian manajer bukan untuk mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. Nah, terdapat 3 komponen dasar DSS meliputi yang pertama, Database Management System atau DBMS. Nah, DBMS sendiri itu merupakan bank data untuk DSS yang mampu menyimpan kuantitas data yang besar dan relevan dengan tingkatan permasalahan yang sudah terdesain dalam DSS serta menyediakan data struktural yang logis. DBMS juga dapat menginformasikan user tentang tipe data tersedia dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, yang kedua yaitu Model Based Management System atau MBMS. Nah, tujuan dari MBMS sendiri adalah untuk mentransformasikan data dari DBMS menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu DGMS atau Dialogue Generation and Management System. Nah, produk utama dari interaksi dengan DSS adalah pengetahuan. Nah, DSS harus dilengkapi dengan perlengkapan yang
intuitif dan mudah digunakan. Mengingat sistem ini banyak digunakan oleh manajer dengan komputer brain yang bisa saja kurang memadai. Selanjutnya, tipe-tipe DSS dibedakan menjadi dua, yaitu model drive DSS dan data driven DSS dengan penjabaran di bawah ini. Nah, yang pertama, model drive DSS itu merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu data driven DSS. Secara tidak langsung menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. Nah, DSS ini membantu untuk proses pengambilan keputusan dengan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersimpan di dalam database yang besar. Nah, apa sih dampak pemanfaatan DSS? Nah, berikut dampak dari pemanfaatan decision support system. Yang pertama adalah masalah-masalah semi struktur dapat dipecahkan, dan yang kedua problem yang kompleks dapat diselesaikan. Yang ketiga, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Yang keempat, dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan DSS ini dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Kemudian selanjutnya ada menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Kemudian untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya ada fasilitas untuk mengambil data dapat memberikan kesempatan bagi beberapa manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Nah, barusan itu ada dampak dari pemanfaatannya. Selanjutnya kita masuk ke faktor pendukung DSS ya. Nah, jadi pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh yang pertama faktor teknologi, yang kedua faktor kompleksitas struktural, yang ketiga faktor pasar internasional, yang keempat faktor stabilitas politik, yang kelima faktor konsumerisme, yang keenam faktor intervensi pemerintah. Selanjutnya ada faktor informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selanjutnya lagi ada faktor gaya pengambilan keputusan dan faktor kemampuan serta pertimbangan pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan aplikasi Computer Based Information System atau CBS untuk lingkungan kelompok seperti Electronic Meeting System, EMS, dan Group Decision Support System atau GDSS. Sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS adalah suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang terlibat dalam suatu tugas atau tujuan bersama dan yang menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Nah, kemudian langsung ke nomor 4. Ini jawaban nomor 5 ya. Loncat. Soal nomor 4 yaitu identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas, bisnis, masyarakat maupun individu. Nah, yang pertama itu ada dampak SI pada organisasi. Nah, penggunaan teknologi informasi termasuk web telah membawa banyak perubahan organisasional dalam berbagai area. Antara lain yang pertama adalah struktur organisasi otoritas kekuatan. Nah, teknologi informasi ini sendiri memungkinkan peningkatan produktivitas para manajer, perluasan pengendalian, atau banyak karyawan untuk tiap supervisor, dan pengurangan jumlah manajer serta tenaga ahli. Yang kedua, ada tugas dalam pekerjaan. Nah, sebuah tugas dalam pekerjaan akan berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, teknologi informasi atau sistem informasi mengubah tugas dalam pekerjaan dan kumpulan kemampuan. Nah, yang ketiga itu ada jenjang karir karyawan. Nah, peningkatan penggunaan sistem informasi dalam perusahaan secara signifikan dan dapat menimbulkan dampak tidak terduga atas jenjang karir. Nah, telah banyak profesional berkeahlian tinggi yang telah mengembangkan kemampuan mereka melalui pengalaman selama bertahun-tahun, memiliki serangkaian posisi yang menghadapkan mereka pada situasi yang makin sulit dan rumit. Penggunaan learning dan tutorial intelijen dapat menjadi jalan pintas bagi pembelajaran ini karena memungkinkan pengangkapan dan pengolahan penggunaan pengetahuan secara lebih efektif.
Yang keempat itu ada supervisi, di mana fakta bahwa pekerja seorang karyawan itu dilakukan secara online dan disimpan secara elektronik menimbulkan kemungkinan adanya supervisi elektronik yang lebih besar. Kemudian yang kelima itu ada pekerjaan manajer. Nah, tugas yang paling penting bagi manajer adalah keputusan. Nah, sistem informasi dapat mengubah cara pengambilan keputusan dibuat dan akibatnya juga mengubah pekerjaan para manajer. Bagi para manajer, teknologi informasi memberikan mereka waktu untuk keluar dari kantor dan masuk ke lapangan. Mereka juga dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk aktivitas perencanaan. Kemudian ada dampak SI atau sistem informasi pada individu. Yang pertama itu ada dampak dehumanisasi dan psikologis. Banyak orang merasa kehilangan identitas atau dehumanisasi akibat komputerisasi karena komputer mengurangi atau meniadakan elemen manusia yang hadir dalam sistem yang tidak terkomputerisasi. Kemudian ada kecemasan informasi. Jadi dampak negatif lain dari era informasi adalah kecemasan informasi, yaitu perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh kelebihan informasi seperti frustasi dengan ketidakmampuan untuk terus mengikuti jumlah data yang disajikan di kehidupan individu tersebut. Kemudian ada tekanan pekerjaan. Peningkatan beban pekerjaan dapat memicu tekanan pekerjaan. Walaupun komputerisasi telah memberi manfaat bagi perusahaan, namun komputerisasi juga menimbulkan peningkatan beban kerja bagi individu atau karyawan. Karyawan akan merasa kewalahan dan merasa tidak nyaman. Hal tersebut berpengaruh negatif pada produktivitas karyawan tersebut. Yang keempat yaitu video display radiation exposure menggunakan keyboard dalam waktu yang lama. Lanjut kita ke dampak SI pada masyarakat. Yang pertama itu ada peluang bagi orang yang memiliki keterbatasan, di mana integrasi berbagai teknologi kecerdasan di tiruan seperti panel suara dan penglihatan ke dalam komputer, terutama ke dalam sistem informasi berbasis web, dapat menciptakan peluang pekerjaan baru bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan. Kemudian kedua ada perbaikan kualitas hidup. Nah, teknologi informasi memiliki dampak signifikan atas kualitas hidup. Robot adalah hal yang makin umum dari dampak peningkatan kualitas hidup. Dengan diciptakannya robot perawan atau nurse bot untuk rumah sakit maupun robot-robot yang diciptakan membantu aktivitas di pabrik-pabrik meningkatkan efisiensi organisasional. Yang ketiga ada peningkatan dalam perawatan. Teknologi informasi telah membawa perbaikan besar dalam pemberian perawatan kesehatan seperti diagnosis yang lebih baik dan cepat, memperlancar penelitian dan pengembangan obat baru, sehingga pengawasan yang lebih akurat untuk para pasien yang kritis. Yang keempat, memerangi kejahatan. Nah, teknologi informasi dapat membantu memerangi kejahatan. Seperti yang pertama nih, contohnya, daerah Los Angeles itu memiliki programmer komputer canggih untuk melaporkan dan mengusir lebih dari 150.000 anggota geng di daerah tersebut. Program ini secara signifikan telah mengurangi kejahatan oleh geng. Yang kedua, sejak tahun 1997, informasi mengenai pelaku kejahatan seksual telah tersedia di internet, hingga orang dapat berhati-hati mengenai apakah para pelaku yang dulu pernah dihukum tinggal di lingkungan kita. Kemudian, yang terakhir yaitu dampak sistem informasi pada aktivitas bisnis. Yang pertama itu ada sistem informasi untuk operasi bisnis. Sistem informasi sendiri menyediakan dukungan manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Ketika tanggapan atau respon yang cepat menjadi penting, maka kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis atau penting. Yang kedua, sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu sistem informasi untuk keunggulan strategi. Sistem informasi yang dirancang untuk dapat mencapai sasaran.
Kemudian ada tabel TB proses prod, itu untuk menyimpan data produksi yang sudah dijalankan. Selanjutnya ada tabel TB PP selesai, yaitu untuk menyimpan data proses produksi yang telah selesai dijalankan. Lanjut ada tabel TB pemakaian TK, itu untuk mencatat dan menyimpan data pemakaian tenaga kerja selama suatu proses produksi berlangsung. Lanjut ada tabel TB pemakaian mesin untuk mencatat dan menyimpan data pemakaian mesin selama suatu proses produksi berlangsung. Lanjut ada tabel TB overhead untuk menyimpan biaya overhead bulanan dari perusahaan. Selanjutnya yang terakhir itu ada tabel TB pemakaian overhead untuk menyimpan data pemakaian overhead sebuah order. Nah, di sini ada implementasi dan pengujian program. Jadi tadi kan di soal diminta prinsip pemrogramannya. Di sini itu inti dari prinsip pemrogramannya yang tadi saya jelaskan yang dijabarkan di atas. Nah, proses itu diawali dengan menginputkan data bahan yang digunakan untuk perhitungan HPP dan penjadwalan pengadaan bahan. Kemudian dilanjutkan dengan data gaji pegawai, mesin, dan overhead bulanan. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian data produk yang akan dibuat lengkap dengan bahan, mesin, dan tenaga kerja yang diperlukan. Nah, apabila terdapat order dari customer, maka akan dilakukan proses pengadaan bahan. Setelah itu dapat dilihat jadwal produksi yang akan dilakukan apabila bahan yang diperlukan telah tersedia. Nah, jumlah pemakaian mesin dan tenaga kerja juga dapat diupdate. Nah, program aplikasi ini mengimplementasikan hasil perhitungan HPP dalam berbagai macam laporan-laporan atau report. Nah, jenis-jenis laporan tersebut antara lain yang pertama, yaitu ada laporan proses produksi yang sedang berjalan dan laporan proses produksi yang telah selesai. Yang kedua itu ada laporan harga pokok produksi per order dan laporan pemakaian bahan per order. Yang ketiga itu ada laporan jadwal pengadaan bahan per tanggal pengadaan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah laporan pemakaian mesin per order dan laporan pemakaian tenaga kerja langsung per order. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan yang sudah dosen Bapak Agung Triyayudi berikan. Jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan atau menjawab, saya mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.